Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, insya Allah masih dalam kondisi keadaan segar dan melek semuanya, karena kita semua baru diisi BBM, bensin kita sudah full semua, dan insya Allah saya yakin sahabat-sahabat semua masih semangat, artinya kurang nggak ngantuk gitu ya. Sahabat-sahabat semuanya, dalam proses untuk konferensi ini tadi sudah dibahas atau dilaksanakan untuk menunjuk presidium pimpinan sidang, dan tadi sudah disampaikan oleh sahabat Rika bahwasanya ada utusan dari pimpinan pengurus anak cabang Kecamatan Buaya Maca ini, dan tentunya sedikit saya berpesan sahabat-sahabat semuanya, ketika melakukan atau memilih untuk calon pimpinan dan perancang nanti, gunakanlah artinya pemikiran bahwasanya yang akan menakodai kita ini, khususnya di Kecamatan Buaya Maca ini siapa, dan mungkin sebelum sahabat-sahabat hadir di acara konferensi ini sudah ada pandangan dari rumah masing-masing, dan kami dari pimpinan cabang ini sudah meyakini bahwasanya pilihan sahabat-sahabat insya Allah nanti sudah sesuai dan tepat untuk membawa atau menahkodai Gerakan Muda Ansor di Kecamatan Buaya Maca ini. Itu insya Allah amanah gitu. Selanjutnya tadi untuk ditunjuk atau saya tunjuk untuk jadi pimpinan sidang pleno di sini, maka di sini saya tetapkan saja atau saya langsung menunjuk kira-kira nanti ya langsung saja saya tunjuk, karena di sini ada sahabat Rika Febriansi, beliau ini wakil sekretaris di jajaran pengurus cabang. Kemudian juga ada sahabat Imam Akil Mubarak, beliau ini juga wakil sekretaris di jajaran pengurus cabang Gerakan Muda Ansor Selatan. Maka dengan ini saya memutuskan dan menetapkan bahwasanya untuk pimpinan sidang perwakilan dari pimpinan cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Oku Selatan, saya tetapkan sahabat Rika Febriansi dan sahabat Imam Akil Mubarak. Mungkin itu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Selamat untuk menjalankan konferensi anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Buaya Maca. Selamat dan sukses. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita melakukan pemilihan, kita tuntaskan dulu sidang pleno kedua, yaitu pembacaan dan pembahasan serta pengesahan tata tertib sidang konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buaya Maca. Apakah teman-teman sidang sudah siap? Peserta sidang sudah siap? Teman-teman panitia, penyelenggara dan pimpinan sidang siap? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Sidang pleno kedua, penetapan, pembahasan, dan pengesahan tata tertib konferensi pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca Kabupaten Oku Selatan tahun 2022 dengan ini saya nyatakan dibuka. Mohon nanti dikoreksi. 3 ketukan itu untuk membuka dan menutup, 1 ketukan untuk mengesahkan poin-poin yang kita sepakati. Ketika teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ada yang kurang sepakat dengan isi poin-poin yang kita baca, nanti silakan angkat tangan, kita tuntaskan dalam 1 kali lewat. Maksudnya tidak usah ngulang lagi ke belakang. Kalau teman-teman punya soft copy atau fotokopian, boleh kita ulang ke belakang. Nanti seandainya kita sudah masuk pasal 5, angkat tangan dan kita mau ngulang pasal 2, seandainya sahabat-sahabat punya boleh, tapi karena ini tidak diperbanyak, jadi kita tuntaskan dalam 1 kali lewat. Oke, sepakat? Sebelumnya saya tawarkan, apakah kita bahas isi tatib ini dengan bahasan pasal per pasal atau ayat per ayat? Ayat per ayat. Sahabat yang lain sepakat? Oke, pasal 1. Landasan dasar. Konferensi dalam rangka mensukseskan konferensi pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca Kabupaten Oku Selatan tahun 2022 yang selanjutnya disebut konferensi pimpinan anak cabang memiliki dasar dan landasan sebagai berikut. 1. Peraturan dasar Gerakan Pemuda Ansor pasal 15 tentang permusyawaratan. 2. Keputusan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca. Apakah sepakat? Saya ulang lagi, kita di pasal 1 membahas landasan dasar melaksanakan konferensi anak cabang. Pasal 1. Landasan dasar dalam rangka mensukseskan konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca Kabupaten Oku Selatan tahun 2022 yang selanjutnya disebut konferensi anak cabang memiliki landasan dasar sebagai berikut. 1. Peraturan dasar Gerakan Pemuda Ansor pasal 15 tentang permusyawaratan. 2. Keputusan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca. Apakah sepakat? Terima kasih pimpinan sidang. Pasal 2. Tugas dan wewenang. Sesuai dengan peraturan rumah tangga Gerakan Pemuda Ansor pasal 45, konferensi pimpinan anak cabang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Menilai pertanggungjawaban pimpinan anak cabang. Sepakat? Menetapkan program kerja pimpinan anak cabang. Sepakat? Memilih pengurus pimpinan anak cabang. Sepakat? Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Sepakat? Pasal 3. Peserta. Peserta konferensi anak cabang terdiri dari 1. Pimpinan anak cabang. Apakah sepakat? Pimpinan anak cabang sebagai peserta dari konferensi. Sepakat ya? Oke, yang kedua pimpinan ranting. Sepakat? Pasal 4. Kewajiban dan hak peserta sidang. 1. Peserta konferensi pengurus anak cabang memiliki kewajiban mematuhi tata tertib konferensi anak cabang, mengikuti dan menghadiri sidang yang ditetapkan, mematuhi keputusan serta peraturan yang lain yang ditetapkan oleh panitia. Sepakat? Peserta konferensi PAC memiliki
kewajiban dan hak mengajukan pertanyaan dalam forum sidang yang diatur oleh pimpinan sidang. Sepakat? Memberikan pendapat atau mengajukan usul atau saran secara lisan ataupun tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang. Sepakat? Jadi ini dalam hal mengajukan usul saran baik lisan maupun tertulis, nanti tolong mengikuti alur dari pimpinan sidang. Jadi setelah dipersilakan baru boleh melaksanakan. Poin ke C, memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan. Sepakat? Ini harus kita atur lagi atau cukup jelas ini satu ranting, satu hak suara? Atau kita sepakati lagi? Jelas ya? Jadi satu ranting ketika kita membutuhkan keputusan dengan suara, satu ranting, satu suara. Pasal 5, sidang konferensi anak cabang. Untuk saat ini kita tidak usah sidang konferensi, jadi fokus ke sidang, tidak usah komisi, fokus ke pleno gitu ya. Pasal 7, pimpinan konferensi. Pimpinan konferensi anak cabang dipimpin oleh pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kabupaten Oku Selatan. Pimpinan konferensi bertugas menjalankan jalannya sidang agar tetap dalam suasana kebersamaan dan menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi dengan sifat akhlakul karimah. Apakah sepakat? Pasal 8, pengambilan keputusan. Keputusan konferensi anak cabang diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apakah sepakat? Apabila musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan PDPRT atau pemungutan suara melalui voting. Apakah sepakat? Poin ketiga, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara atau voting dianggap sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu peserta konferensi anak cabang. Sepakat? Pasal 9, hak suara. Hak suara dalam setiap pengambilan keputusan konferensi anak cabang dimiliki oleh semua peserta konferensi. Dalam hal pemilihan, ketua atau pimpinan cabang tidak memiliki hak suara. Apakah sepakat? Jadi pimpinan cabang tidak ada hak suara. Yang punya hak suara itu pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting. Jadi untuk saat ini yang sudah di SK-kan ada 8 anak ranting dan pimpinan cabang, jadi 9 suara. Pasal 10, pemilihan pimpinan anak cabang. Poin pertama, sidang pleno pemilihan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, masa hikmat 2022-2024 dipimpin oleh pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Oku Selatan. Sepakat? Sudah ya, sudah berjalan. Poin kedua, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca, masa hikmat 2022-2024 menyerahkan pimpinan sidang pemilihan ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca kepada pimpinan sidang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Oku Selatan, yang selanjutnya menyatakan demisioner. Ini nanti pada pleno ketiga
Kemudian Konferensi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca masa hikmat 2022-2024 secara langsung, umum, rahasia, adil dan jujur. Sepakat? Tata cara pemilihan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca diatur melalui 2 tahap. Tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Sepakat? Ini sebetulnya sebelum kita sepakati perlu kita bahas. Adakah usul untuk proses pemilihan nanti ataukah bagaimana? Saya tawarkan kepada forum. Iya, angkat tangan dulu untuk boleh kita bahas dulu ini nanti karena sudah selesai pasal 9 kita tidak bisa balik lagi. Yuk, silakan masuk. Oke, terima kasih masukannya. Jadi yang perlu kita bahas ini tata cara pemilihan ketua PAC nanti. Yang perlu kita bahas lebih detail itu sebenarnya bagaimana proses penjaringan. Kalau masalah pemilihan nanti ada opsi, tinggal kita mengikuti opsi. Jadi proses penjaringannya, apakah nanti ketika setelah dibuka sudah ada yang mendaftar belum ketua? Mendaftarkan diri? Belum ada. Nanti kita buka pendaftaran. Kira-kira ada sahabat-sahabat yang mau mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua, boleh? Atau kita lanjutkan lagi tahapnya dicalonkan, atau nanti teman-teman sahabat-sahabat pengurus ranting yang mencalonkan diri, jadi satu ranting buat satu nama. Kira-kira nama siapa yang keluar itu yang kita calonkan. Ini yang perlu kita bahas, bagaimana mekanisme biar ada calon atau bakal calon. Sampai di sini bisa satu arah pemikiran. Nah, ini saya tawarkan, apakah ada tanggapan lain proses penjaringan ketua nanti, calon ketua? Saya tawarkan lagi kepada forum, bagaimana bagusnya? Pak Ketua? Lanting Tanjung Jaya, tanggapan? Ranting Talang Padang, ada tanggapan? Ranting Sri Menanti, ada tanggapan? Karet Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pencalonan PAC kita tunggukan sekitar 5 dari 10 menit siapa yang mau mencalon. Nah, kalaupun tidak ada yang mencalon, terpaksa kita nyalonkan gitu. Nggak mungkin kita kata pimpinan gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain ada tanggapan lain? Oke, kita kembali ke bahasan. Pasal 10 poin keempat, tata cara pemilihan pimpinan anak cabang. Saya tawarkan kepada sahabat-sahabat ketua dan anggota, kita pakai opsi pertama. Ini opsi pertama, mencalonkan dan dicalonkan. Atau pakai opsi kedua, kita tulis nama siapa yang kita yakinkan mampu menjadi pemimpin. Boleh siapapun, asalkan domisili di Kecamatan Buai Pemaca. Jadi kita kumpulkan dari 8 ranting ini nama siapa yang keluar. Kalau keluarnya satu nama, langsung kita tetapkan sebagai ketua, sebagai calon. Kalau 2
dua calon berarti. Nanti baru kita pemilihan. Atau sistem mencalonkan diri dan dicalonkan. Ini yang kita sepakati dulu. Poin pertama atau poin kedua yang harus kita sepakati? Kedua, yang sebelah kanan. Poin pertama. Oke, saya mohon bantuan sahabat-sahabat peserta untuk memberikan penjelasan mengapa memilih opsi pertama dan opsi kedua. Silakan. Silakan. Siapa yang opsi pertama? Ya, silakan. Dirasionalisasikan. Mengapa kita memilih opsi pertama? Oke, opsi pertama tadi kita sepakati dulu ya. Opsi pertama mencalonkan dan dicalonkan. Opsi kedua kita pakai usulan nama tadi. Jadi siapa yang sepakat dengan opsi mencalonkan diri atau dicalonkan? Sepakat? Kurang sepakat? Jadi langsung tulis nama ya. Sepakat yang seperti itu? Oke, sepakat? Karena seperti ini sahabat-sahabat, ketika kita memilih opsi kedua, kita menggunakan kertas. Jadi pemimpin PAC nanti sepenuhnya adalah kepercayaan teman-teman sekalian. Ini rasionalisasi saya. Yang berkeinginan untuk menjadi pimpinan, ketika tidak tertulis namanya, tidak ada harapan untuk masuk menjadi pimpinan. Tapi kalau kita pilih yang pertama, mencalonkan atau dicalonkan, di situ yang punya niat, punya minat untuk menjadi pimpinan yang akan datang, ada kesempatan untuk mencalonkan diri. Ini yang kita sepakati dulu. Jadi saya tawarkan lagi opsi pertama, mencalonkan dan dicalonkan, atau langsung kita tunjuk melalui kertas sebagai bakal calon. Oke, masuk. Assalamualaikum, izin pimpinan. Di sini menurut kami perlu disepakati dulu ya, bahwa kita beri tenggang waktu, kita kasih tenggang waktu. Apakah ada di antara anak ranting ini mau mencalonkan diri sendiri, mencalonkan. Nah, jadi dikasih limit waktu kayak gitu sekitar 5 menit atau 10 menit. Kemudian kalau seandainya itu tidak ada, baru kita ke langkah selanjutnya gitu. Kita mencari untuk bakal calon itu yang diusulkan oleh masing-masing ranting. Itu seperti itu. Jadi kalau kita langsung dikasih pilihan opsi-opsi seperti itu ya kita bingung nih. Karena ini langkah ini kan tahap ini nggak bakal mengulang lagi, nggak mungkin PK gitu kan. Nah di situ. Jadi kami berharap ya kasih tinggal waktu kami kayak gitu kan. Mungkin ada dari sahabat ansor kayak gitu kan, yang ingin untuk mencalonkan diri untuk menjadi PAC. Nah seandainya itu tidak ada, baru kita buka forum baru gitu kan. Forum baru untuk mengusulkan dari ini mengusulkan siapa bakal calon. Ya. Demikian pimpinan. Terima kasih. Jadi tadi ada tanggapan lagi untuk tata cara pemilihan. Kita fusi, artinya kita gabung dua sistem ini. Tapi ketika kita mencalonkan diri, itu tidak terang. Saya bersedia mencalonkan diri, atau saya menunjuk si A sebagai calon ketua tanpa terang-terangan. Kalau kita pakai kertas tidak terang. Jadi kalau kita fusi, yang pertama kita ambil poin pertama mencalonkan, kemudian kita ambil opsi kedua mencalonkan dengan kertas tadi. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman mencerna lagi yang mana yang harus kita sepakati. Apakah
Jadi 3 opsi sekarang ya. Mencalonkan diri, langsung angkat tangan, atau dicalonkan. Setelah mencalonkan habis, kita sepakati berapa menit, kita mencalonkan orang lain di sesi dicalonkan, ya kan? Ini opsi pertama. Opsi kedua, kita langsung menggunakan kertas. Opsi ketiga, mencalonkan diri dulu, baru nanti dicalonkan melalui selembar kertas. Sampai di sini bisa diikuti? Ada 3 opsi sekarang. Jadi kita harus menggunakan opsi yang mana? Yang ketiga? Oke, yang pertama, apakah sepakat kita mencalonkan langsung dan dicalonkan langsung? Tidak sepakat? Saya belum mendengar kata sepakat. Oke, opsi kedua, langsung dengan kertas. Apakah sepakat? Baik, saya tidak mendengar kata sepakat. Opsi ketiga, kita buka sesi mencalonkan diri dan dilanjutkan dengan dicalonkan melalui selembar kertas. Apakah sepakat? Sepakat? Oke, terima kasih. Poin kelima, ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua tim formatur, merangkap anggota yang ditambah dengan 6 anggota tim formatur. Apakah sepakat? Oke. Tim formatur adalah tim yang dibentuk setelah ketua terpilih. Ketua terpilih sebagai ketua tim penyusun anggota. Siapa yang di sekretaris bendahara dan lain-lain. Itu tim formatur. Baru kita usulkan SK, setelah keluar SK baru utuh satu kepengurusan. Itu tugas tim formatur. Ini saya ulangi lagi. Poin kelima, ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua tim formatur, merangkap anggota yang ditambah 6 anggota tim formatur yang lain. Apakah sepakat? Oke, terima kasih. Poin keenam, ketua tim formatur menunjuk masuk. Izin pimpinan. Ya. Mengingat saya ini udah mulai adanya penurunan, Pak. Istilahnya PDI, penurunan daya ingat. Nah, jadi kalau saya mengingat apa yang disampaikan itu kayaknya saya itu agak kurang pas kayak gitu. Jadi bisa nggak kami dari anggota kayak gitu kan mendapatkan selebaran ataupun layat-layat yang dipegang kayak gitu kan? Karena kami juga nggak paham persis kayak gitu apa yang dibahas tentang apa prematur apa seperti itu tadi itu kan. Izin pimpinan ya, apakah kami bisa mendapatkan layout yang dibacakan? Nah, demikian pimpinan. Baik, terima kasih atas masukan dan usul dari sahabat peserta. Kembali kami serahkan permasalahan ini kepada panitia penyelenggara. Apakah panitia mampu untuk memperbanyak soft copy atau tidak? Mohon izin ya. Sebenarnya kemarin sudah kami siapkan untuk tatip ya, tata tertib conference chat. Tetapi ini untuk tatip yang kita sampaikan, yang kami siapkan untuk terlanting dengan tatip yang sahabat PC agak beda penambahan sedikit, mungkin lebih lengkap dari sahabat PC. Sehingga tatip yang kami siapkan yang 8 ranting itu belum bisa kita pakai seperti itu. Kalau memang ingin kita penambahan atau kita itu perbanyak, tentu butuh waktu. Kira-kira siap untuk menunggu untuk difotokopi atau tidak? Bukan kami tidak menyiapkan, sudah kami siapkan, sudah kami masukkan ke amplop satu-satu sebenarnya untuk 8 ranting 9 dengan yang ketua sidang. Tapi mungkin ada penambahan dari yang dibawa dari sahabat PC. Itu saja mungkin. Monggo untuk dikomentari. Oke, demikian penjelasan dari sahabat penyelenggara. Mohon maaf atas kekurangan.
Ada satu pasal lagi yang belum dibahas, jadi tidak terlalu banyak. Nanti setelah kita pemilihan kita tidak lagi beracuan dengan ini. Tapi paling tidak bagaimana gambaran yang akan berlangsung sudah sedikit tergambar melalui kita bahas tatib ini. Kita ulangi lagi pasal ke-6. Ketua tim formatur menunjuk salah satu dari 6 anggota. 6 anggota nanti kita bahas di poin ke-7. 6 anggota sebagai sekretaris tim formatur. Apakah sepakat? Oke. Yang ke-7, anggota tim formatur dipimpin oleh anggota tim formatur satu orang dari pimpinan cabang, pengurus cabang. Poin kedua, 1 orang dari pimpinan anak cabang domisional, jadi pengurus yang lama. Dan poin ketiga, 4 orang dari unsur ranting. Apakah bisa disepakati? Jadi setelah terpilih nanti 1 orang terpilih ditambah 6, 4 dari ranting, 1 dari pengurus lama, 1 dari pengurus cabang. Sepakat? Dan kembali ke poin 6 tadi, langsung menunjuk sekretaris formatur yang mendampingi untuk mencatat. Bukan berarti langsung sekretaris stok, langsung, bukan. Sekretaris formatur. Poin selanjutnya, seseorang dapat dipilih sebagai pengurus pimpinan anak cabang atau PAC Pemuda Ansor apabila 1. Pernah mengikuti diklat dan dibuktikan dengan sertifikat atau 2 orang saksi. Apakah sepakat? 2. Tidak sedang aktif menjadi ketua badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan pengurus anak cabang Nahdlatul Ulama. Artinya tidak sedang menjadi ketua LBM atau yang lain-lain di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sepakat? Poin ketiga, memenuhi syarat menjadi pengurus pimpinan anak cabang, berusia tidak lebih dari 45 tahun, kemudian mampu dan aktif menjalankan organisasi. Apakah disepakati? Sepakat. Poin terakhir, pasal 10 tadi, dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah konpercap harus sudah melengkapi komposisi pengurusan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca Kabupaten Lombok Selatan masa hikmat 2022-2024 secara lengkap sesuai dengan ketentuan PDPRT. Apakah sepakat? Jadi tenggang waktu setelah pemilihan hari ini 2 minggu yang akan datang sudah lengkap. Sepakat ya? Oke. Pasal 11, ketentuan penutup, segala sesuatu yang belum diatur dalam tatib ini akan diputuskan dalam konferensi pimpinan anak cabang. Kemudian peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan selesainya konferensi anak cabang Kecamatan Buai Pemaca. Apakah disepakati? Sepakat? Ditetapkan di Buai Pemaca pada tanggal 14 Februari 13 Februari tahun 2022 jam 14:09. Ketua sidang Dika Febriansi ditandatangani. Sekretaris sidang silakan ditandatangani. Oke, selesai tatib tadi, kita ulas lagi atau langsung lanjut ke sidang pleno poin ketiga. Lanjut, tidak usah diulas lagi ya.
Poin ketiga, laporan pertanggungjawaban pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaja masa hikmat 2019-2021. Poin keempat, pandangan umum. Nanti sahabat-sahabat pengurus ranting yang memberikan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut. Jadi untuk poin ketiga mohon kepada pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaja untuk melaksanakan tugas, melaksanakan laporan pertanggungjawaban. Waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian. Di sini kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban masa khidmat kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor 2019-2021. Akan kami bacakan laporan pertanggungjawaban pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaja masa khidmat 2019-2021. 1. Pendahuluan. Konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaja masa khidmat 2019-2021 pada dasarnya adalah konferensi 1 yang baru terlaksana di pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaja. Konferensi 1 ini menjadi program PAC Buai Pemaja penunjukan dengan masa khidmat 3 tahun yaitu 2019-2021, di mana kepengurusan tersebut diamanahkan untuk menyusun dan menjalankan program PAC. Program-program tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus tolak ukur dan penilaian bagi kinerja pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Buai Pemaja yang mendapat amanah. Pelaksanaan program kerja PAC GP Ansor Kecamatan Buai Pemaja masa khidmat 2019-2021 yang akan mendapat penilaian, evaluasi bahkan kritik dipandang sebagai perwujudan konsep ikhtiar. Hal ini berarti keuntungan, manfaat, kelebihan dan keberhasilan haruslah dipandang sebagai anugerah dan nikmat dari Allah SWT. Sebaliknya, kelebihan, kekurangan dan kegagalan harus dipandang sebagai bagian dari sifat manusiawi adanya. Berpijak dari hal-hal di atas, maka laporan pertanggungjawaban ini disusun dengan harapan bahwa supaya upaya penyempurnaan, penilaian, evaluasi, kritik haruslah didasarkan atas kodrat manusia yang hanya dituntut dan dibebani sebatas kemampuannya. Romawi 2, landasan dan asas program dan seterusnya. Kemudian Romawi 3, tujuan. Tujuan dari penyusunan LPJ ini adalah 1. Memberi gambaran mengenai pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaja masa khidmat 2019-2021. 2. Memberi gambaran mengenai program kerja yang akan ditetapkan oleh Koprencap GP Ansor Kecamatan Buai Pemaja masa khidmat 2022-2024. 3. Memberikan gambaran analisis mengenai pencapaian pelaksanaan program kerja dan hambatan serta kemungkinan penyempurnaan program kerja di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang 4, arah dan strategi pencapaian program dan seterusnya, wawasan, penghikmatan dan seterusnya, visi, misi dan standar keaktifan PAC. A. Visi GP Ansor. Kongres ke-17 Gerakan Pemuda Ansor di Surabaya yang dihelat tanggal 13-17 Januari 2011 merumuskan visi dan misi Gerakan Pemuda Ansor sebagai berikut. 3 visi besar Gerakan Pemuda Ansor. Yang pertama, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. 2. Memperkuat sistem kaderisasi. 3. Pemberdayaan dan pengembangan potensi warga yang diprioritaskan pada bidang pendidikan dan ekonomi. Kemudian misi 1. Internalisasi nilai aswaja. 2. Merebut otoritas kehidupan keagamaan dan religius. 3. Mempersiapkan regenerasi kepemimpinan NU. 4. Menjadi sentrum lalu lintas informasi. Nomor 5. Memperdaya potensi ekonomi, kemampuan dan alat intelektual. Analisis SWOT dan seterusnya.
Kemudian Romawi 8, pokok-pokok program kerja pimpinan anak cabang gerak Pondok Ansor Kecamatan Buaya Pemacal masa hikmat 2019-2021. Jadi dalam masa hikmat 2019-2021 ada beberapa pencapaian dan ada pula pelaksanaan atau programnya belum terlaksana. 1. Pengurus harian. Nama kegiatan yang pertama taruh pengurus PAC itu terlaksana. Pelantikan dan raker merumuskan program kerja terlaksana. Bansos pembangunan rumah ibadah dalam membantu syiar agama. PAC bekerjasama dengan pimpinan ranting alhamdulillah terlaksana. Jadi selama 2 tahun itu ada 5 rumah ibadah yang kita bansos ya. 4. Rapat pengurus harian PAC pleno lengkap. Tujuan koordinasi program PAC dan pimpinan ranting terlaksana. Selanjutnya pemetaan ranting. Tujuannya pemetaan kondisi faktual pimpinan ranting terlaksana. Sosialisasi peraturan dasar, peraturan rumah tangga dan peraturan organisasi. Ini tujuannya memahami peraturan dasar, peraturan rumah tangga dan peraturan organisasi. Ini penanggung jawab PAC dan pimpinan ranting. Ini belum terlaksana. Kemudian ziarah aulia dan tokoh pendiri NU. Tujuannya untuk menjaga tradisi Nahdlatul Ulama. Penanggung jawab pimpinan cabang dan pimpinan ranting belum terlaksana. Selanjutnya Koin Ansor. Tujuan dan sasarannya untuk kemandirian organisasi. Penanggung jawab pimpinan cabang dan pimpinan ranting belum terlaksana. Kalender Ansor. Sosialisasi masyarakat. Penanggung jawab PAC dan PR pimpinan ranting itu juga belum terlaksana. Bakti sosial Ramadan berkah. Pembagian takjil gratis. Tujuan dan sasaran mendekatkan organisasi kemasyarakatan. Penanggung jawab PAC dan pimpinan ranting alhamdulillah terlaksana. Kemudian nomor 11 pengadaan kantor sekretariat pimpinan anak cabang serta markas komando Banser. Tujuan untuk menyusun administrasi organisasi yang lebih baik. Penanggung jawab PAC itu alhamdulillah terlaksana dan sudah ada kantornya. Kemudian nomor 12 pembuatan akun sosmed resmi dari Ansor. Tujuan sosialisasi dan informasi via sosmed. Ini alhamdulillah terlaksana. Untuk kebanseran, yang pertama rekrutmen dan diklatsar. Jadi ada DDD, ada diklatsar yang telah kami kirim. Tujuan merekrut kader Banser. Ini penanggung jawab dari PAC dan pimpinan ranting alhamdulillah terlaksana dan alhamdulillah ada sekitar 110 kader yang terdata di database PAC. Kemudian pembentukan dan pelantikan Satkorkel. Tujuan dan sasaran pembentukan Satkorpak. Penanggung jawab PAC dan Satkorion ini belum terlaksana. Kemudian penyusunan database Banser. Tujuannya untuk memperoleh database. Penanggung jawab PAC ini terlaksana. Pendirian pos keamanan Banser tiap ranting. Tujuannya untuk mendirikan pos keamanan. Tanggung jawab Satkorion dan Satkorkel ini belum terlaksana. Jadi Romawi ke-9 tertutup. Demikianlah laporan pertanggungjawaban pimpinan anak cabang gerakan Pondok Ansor Kecamatan Buaya Pemacal masa hikmat 2019-2021. Kami susun namun sebelum kami mengakhiri LPC ini, kami atas nama pimpinan anak cabang gerakan Pondok Ansor Kecamatan Buaya Pemacal masa hikmat 2019 sampai 2021 dengan tulus ikhlas menyampaikan permohonan maaf apabila kami dalam pengemban amanah di dalam pelaksanaan kurang maksimal, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada kami selama ini sehingga ekstensi PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buaya Pemacal masih bisa terjaga.
Tentunya akhirnya dengan mohon doa semoga apa yang telah kita lakukan demi organisasi menjadi pahala dan bentuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Buai Pemaca 5 Januari 2022, pimpin anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca, masa hikmat 2019-2022. Ketua Arianto ditandatangani, Sekretaris Julius Saputra ditandatangani. Sekian tentunya dari kami mohon maaf apabila kurang. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca masa hikmat 2019-2021. Selanjutnya pandangan umum mengenai laporan pertanggungjawaban yang telah dibacakan tersebut. Kami mohonkan perwakilan dari ranting untuk menanggapi terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita bisa menetapkan apakah laporan pertanggungjawaban tersebut bisa diterima atau tidak. Kami silakan pada audien untuk menanggapi. Oke, kami tawarkan sekali lagi, apakah ada pandangan dari sahabat-sahabat pengurus ranting untuk atas dilaporkannya laporan pertanggungjawaban tersebut? Baik, jika tidak ada, kami ingin bertanya apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca masa hikmat 2019-2021 tersebut bisa diterima? Alhamdulillah. Selanjutnya kita langsung laksanakan sidang pleno ketiga. Poin pertama, penetapan demisioner. Poin kedua, pemilihan ketua. Poin ketiga, pemilihan tim formatur. Langsung saja, poin pertama, penetapan demisioner pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca masa hikmat 2019-2021 dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh sahabat-sahabat pengurus ranting, maka dengan ini secara resmi pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Maluku Selatan menetapkan pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor masa hikmat 2019-2021 sebagai demisioner. Oke, poin kedua, pemilihan ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Buai Pemaca masa hikmat 2022-2024. Sembari menunggu, kami silakan, karena kita sudah menyepakati tadi. Poin pertama, ada usul yang mencalonkan diri sendiri. Jadi silakan di proses ini kita sepakati dulu. Kita butuh berapa menit menunggu? 5 menit. Cukup? Cukup 5 menit? Apakah sepakat 5 menit? Baik. Sekarang jam 14.23 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14.28 ya. Silakan dalam tengah waktu 5 menit untuk mengajukan diri sebagai calon pengurus anak cabang Kecamatan Buai Arianto. Arianto. Sahabat Arianto.
Arianto. Arianto. Yang lama, sahabat Arianto. Ini yang terakhir, sahabat Arianto. 9. Oke, sesuai dengan tatib yang sudah kita baca tadi, ketika hanya ada satu nama, maka dengan itu kita sepakati itulah yang menjadi ketua terpilih. Selanjutnya untuk membentuk tim formatur, kami serahkan kepada ketua terpilih untuk memilih siapa yang akan dimasukkan atau dimuatkan menjadi anggota tim formatur. Kami ulangi lagi, muatan tim formatur 1 orang dari pimpinan cabang. Jadi perwakilan cabang, pengurus cabang, 1 orang dari pimpinan anak cabang demisioner. Kemudian 4 unsur ranting. Boleh ketua ranting masing-masing desa atau yang lain-lain. Silakan nanti untuk pembentukan struktur atau susunan tim formatur. Baik sahabat-sahabat sekalian, karena kita tadi memasuki poin kedua, pemilihan ketua GP Ansor Kecamatan Buaya Pemacan masa hikmat 2022-2024. Maka pimpinan sidang dengan ini memutuskan sebagai ketua pengurus anak cabang terpilih adalah sahabat Arianto, ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 14.40. Untuk sidang pleno ketiga nanti saya ingatkan lagi, poin terakhir adalah pemilihan tim formatur. Tim formatur yang harus ditunjuk oleh ketua langsung adalah sekretaris tim, notulennya beliau. Masalah muatannya silakan nanti beliau bermusyawarah dengan 6 orang tadi. Jadi untuk bagaimana pemilihan tim formatur kami serahkan langsung kepada ketua terpilih. Selanjutnya kami sebagai pimpinan sidang pleno 2 dan 3 banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas partisipasi dari sahabat-sahabat sekalian. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Pada Allah berilah kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sidang pleno dinyatakan ditutup. Kembali kepada ketua terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sahabat-sahabat, kita memasuki sidang pleno 3 pemilihan tim formatur sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan sidang 1 dan sidang 2 di ketua PAC terpilih untuk membentuk tim prematur ya. Anggota tim formatur dipimpin oleh konferensi pimpinan cabang PAC yang terdiri dari 1 orang dari pimpinan cabang. Saya ulangi, A 1 orang dari pimpinan cabang,
B. 1 orang dari pimpinan anak cabang demisioner. C. 4 orang unsur ranting. Sini kita akan milih 1 orang dari pimpinan cabang. Kami mohon dengan sangat nanti beliau Mas Reki ya bisa mendampingi kami sebagai 1 orang dari pimpinan cabang untuk masuk ke tim formatur. Kemudian untuk 1 dari pimpinan cabang kami mohon untuk bisa sahabat Siswono, sahabat Siswono dari PAC wakil ketua. Kemudian untuk 4 orang dari unsur ranting ini kita rembukan, monggo untuk yang bisa masuk ke unsur ranting yang 4 ranting dari 2 dari bawah atau zona bawah, 2 dari zona atas. Biar adil, 2 zona bawah dan 2 zona atas. Zona bawah terdiri dari ranting Serakat Jaya, Sri Menanti, Karet Jaya dan Kembang Tinggi. Zona atas terdiri dari Mekar Jaya, Tanjung Jaya, Danau Jaya. Ini monggo siapa yang bisa mewakili untuk masuk ke jajaran tim formatur. Dari bawah Mas Agus, ketua ranting. 1 lagi dari bawah untuk ranting. Mas Ridwan. Sahabat Karet, Sri Menanti atau Tanah Padang atau Kembang Tinggi. Ya, sahabat Amroji dari ranting Karet Jaya. Untuk dari zona atas. Zona atas ini yang ada pengurusnya itu Tanjung Jaya dan Danau Jaya. Mau tak mau dua-duanya itu ikut. Mekar Jaya yang ketuanya tidak ada. Ya. Sahabat Termuzi dengan sahabat Mukrim. Ya. Mohon sahabat-sahabat yang posisi kami pilih untuk dapat maju ke depan. Dari Danau Jaya sahabat Mukrim, dari Tanjung Jaya sahabat Termuzi. Dari zona bawah sahabat Amroji. Dari Serakat Jaya sahabat Agus. Ya. Agus. Sudah hadir semua ya. Oke. Jadi dari tim formatur ini ada 6. Inilah akan nanti menyusun struktur kepengurusan PAC masa hikmat 2022-2024. Setuju nggih? Mungkin itu saja. Kurang lebihnya tentunya nanti kita musyawarahkan untuk dari tim formatur untuk menyusun tentunya sesuai dengan peraturan organisasi dalam waktu selama-lamanya 14 hari setelah konferensi pimpinan cabang PAC. Pengurus harian harus sudah melengkapi komposisi kepengurusan pimpinan cabang.
Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Boyolmaca, Kabupaten Maluku Selatan, masa khidmat 2022-2024 secara lengkap sesuai ketentuan PD atau PRT. Nah, semoga selama waktu tenggang batas yang ditentukan itu kepengurusan PAC itu sudah ada dan terbentuk. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas selesainya dibentuk tim formatur. Nanti kami mungkin tidak bisa sepenuhnya membersamai sahabat-sahabat Ansor Buaya Remaja dalam melaksanakan musyawarah mufakat menyusun kembali formasi kepengurusan selama 2 tahun yang akan datang. Jadi sengaja tadi kami mengundang sahabat-sahabat ini ke depan agar bisa memasukkan anggota-anggota yang di ranting-ranting itu membantu kepengurusan kecamatan. Jadi kepengurusan kecamatan itu tidak harus terkumpul dalam satu desa, jadi nyebar kemana-mana. Jadi mohon kaget setelah 2 minggu maksimal, syukur-syukur seminggu sudah rampung, sudah selesai musyawarah mufakat siapa yang akan mendampingi beliau di bagian anggota dan seksi-seksi yang lain-lain untuk lebih menggelegar lagi 2 tahun mendatang. Demikian Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Maluku Selatan, rangkaian pleno 1, 2, dan 3. Selanjutnya mungkin ada masukan tambahan, kami silakan sebelum kita ke acara yang terakhir yaitu closing ceremony atau acara penutup. Ketua, ada tambahan? Cukup? Apakah perlu ketua terpilih sambutan dulu? Oke, karena audien yang meminta, kami mohonkan ketua terpilih mengucapkan sambutan yang baru dan boleh juga yang lama nanti. Jadi ada 2 sesi, harusnya nanti tadi ketika terpilih ketua baru kita ada serah terima jabatan. Karena ini yang menyerahkan orang itu dan yang menerima orang itu, jadi kita sekaligus. Kami silakan ketua terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus cabang Pemuda Ansor Kecamatan Boyolmaca Kabupaten Maluku Selatan. Yang saya hormati pimpinan cabang Pemuda Ansor yang pengurus lama maupun pengurus baru. Yang saya hormati seluruh pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Boyolmaca, sahabat Ansor, sahabat Banser yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat berat ya. Berat minal abud bahwa angel ini. Sangat berat kami rasa, sangat berat kami tanggung, seperti itu amanah yang ada. Saya ingat tahun 2020 ya, pemberian SK kami itu 2020, sedangkan SK tertata itu 2019, berarti kami diberikan SK itu tahun 2020, dan itu pertama kali saya tahu bahwa saya di dalam PAC, kepengurusan PAC. Berarti selama 2 tahun itu sudah beratnya super naudzubillah. Ini ketambah oleh intinya seperti ini sahabat, bahwasanya saya tidak akan bisa menggerakkan organisasi ini tanpa dukungan seluruh elemen Ansor Banser yang ada di ranting-ranting. Program yang ada di pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan seluruh jajaran pengurus ranting Ansor Bansernya. Tentunya kami mengharap dengan amanah yang ini, kami mohon bantuan dari sahabat-sahabat semua
mengenai program maupun hal-hal yang lain yang tentunya kalau saya laksanakan sendiri tidak akan mampu. Saya mohon bantuan dari sahabat-sahabat semua. Tentunya terima kasih kepada sahabat pengurus cabang Rukun Asor masa hikmat 2019-2021 yang selama ini membantu kami ya, sebagai ketua. Tentu jerih payah dari sahabat-sahabat pengurus lama tidak akan tergantikan. Ini juga ada pengurus lama yaitu bendahara yaitu Pak Purwoko. Beliau adalah motivator kami di jajaran pengurus cabang. Sekarang beliau posisinya sudah tidak ada di pimpinan cabang. Semoga beliau kedepannya walaupun tidak posisi di sini tapi doanya tetap bersama kita. Harapan kami kepengurusan baru nanti yang dibentuk oleh tim pematur untuk memang meletakkan pengurus yang ada di jajaran PAC memang bisa-bisa mengemban amanah bersama-sama dengan kami. Itu harapan kami ke depan. Untuk visi dan misi tentunya tidak jauh beda. Mungkin yang perlu kami sampaikan untuk ke depan bagaimana mengupayakan sumber daya kader yang bisa menunjang kemandirian organisasi kita Ansor Banser ke depan. Itu tentu yang program terutama kita. Itu perjalanan selama 2 tahun ini alhamdulillah dari tidak ada kader sampai ada kader sampai ada ranting itu berkat dari bantuan dari sahabat-sahabat semua yang ada. Harapan kami untuk ke depan sama seperti itu. Kami dari ketua, saya dari ketua tentu tidak akan bisa berjalan tanpa buluran bantuan dari sahabat-sahabat semua. Niku mawon dari saya mungkin saya mohon maaf untuk masa hikmat 2019-2021 ada kekurangan, ada dasar sini ada yang tidak programnya tidak terlaksana, kami mohon maaf mengatasnamakan seluruh jajaran pimpinan cabang yang lama. Mungkin itu dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi